dari Belesa Shopping Arcade menampilkan host Anda, Daniel Hendrata dan Debbie Katarina. Shalom pemirsa. Ya, jumpa lagi bersama dengan kami dalam suatu acara yang luar biasa, yaitu Good News Program bersama dengan saya, Daniel Hendrata dan juga istri saya, Debbie Katarina. Senang sekali bisa menjumpai pemirsa sekalian, baik yang ada di rumah maupun yang ada di Belesa Shopping Arcade ini. Ya, pemirsa sekalian jangan lupa bahwa Good News Program dapat pula Anda saksikan melalui website kami yang ada di www.anugrah.net. Di mana, Deb? www.anugrah.net. Pemirsa, kapanpun acara ini berlangsung, bila ada di antara pemirsa yang memerlukan bantuan doa atau konseling, jangan pernah ragu-ragu menghubungi kami di nomor-nomor telepon yang tertera di layar kaca pemirsa sekalian. Ya, pemirsa sekalian, hari ini ada suatu topik yang sudah kita siapkan buat Anda yang sangat menarik, yaitu hidup adalah pilihan. Kita tahu bahwa dalam kehidupan ini senantiasa kita harus membuat pilihan. Misalnya kalau Anda naik mobil, ada persimpangan jalan, Anda harus memilih apakah belok kiri atau kanan. Kemudian kalau mau masuk sekolah, Anda harus memilih apakah sekolah yang A atau B dan lain sebagainya. Memilih pasangan hidup juga ya. Betul ya. Pada waktu kita mau menikah, kita harus pilih pasangan hidup yang mana yang cocok. Nah, hari ini kita akan belajar banyak hal dari seorang narasumber yang sudah tidak asing lagi, Debbie, yaitu Seno Wijaya. Bukan hanya dia seorang hamba Tuhan, tetapi dia seorang pembicara yang luar biasa. Dan kami percaya bahwa episode ini akan memberkati banyak orang, ya tentunya. Ya. Nah, seperti apa nanti penjabarannya, pemirsa? Mari saksikan tayangan video klip bersama-sama dengan kami yang berikut ini. Hidup adalah pilihan. Ya, itulah kehidupan. Terdiri atas banyak sekali pilihan-pilihan hidup yang seringkali memusingkan kita karena kita tidak tahu mana pilihan yang terbaik untuk kita pilih. Kadang, memilih sesuatu menjadi tantangan tersendiri yang sulit sekali untuk diputuskan. Mulai dari memilih sekolah, kuliah, memilih calon presiden, hingga memilih untuk bekerja di mana sampai memilih pasangan hidup. Masing-masing pilihan tersebut seringkali benar-benar membingungkan dan takut jika suatu waktu keputusan yang kita pilih tidak tepat. Namun, kegalauan tersebut terjawab dengan hadirnya Bapak Seno Wijaya, Penatua Aba Love Ministries dalam Good News Program, yang akan menuntun kita agar kita bisa menentukan pilihan yang tepat. Saksikan sesaat lagi. Ini adalah sebuah perjalanan. Ya. Ada pilihan-pilihan yang harus kita buat dan tentunya kita harus belajar dari masa lalu. Kita tidak hidup di I love you so good. Biar kata lagi gak mood, bagiku kau very good. Oh oh, I love you so good. Aku suka makan so good, hanya so good, nikmat tak lezat. Oh so good, very good. It's very good. So nice, so nice. Ayo makan so nice, ayo kita SMS. Semua makan so nice. Ujungnya aja enak, apalagi tengahnya, Bud. So nice, enak loh. SMS, semua makan so nice. SMS, semua makan so nice. So nice, enak bermutu. Dari So Good Food. Angel Love Online turut mendukung Yayasan Anugrah Presindo dalam menyebarkan kabar baik. Hidup itu memang membuat pilihan pemirsa sekalian, dan oleh karena itu kita tahu bahwa sangat pentingnya membuat keputusan. Kita hadirkan seorang narasumber yang sangat kompeten, yaitu Bapak Seno Wijaya. Silakan. Ya, shalom Pak Seno, apa kabarnya? Shalom, senang sekali berjumpa dengan yang luar biasa. Puji Tuhan. Welcome Datang back. lagi nih ya, yang kedua ya. Oke, Kira ketemu lagi ya. dia kasih jadwal kita 1 tahun 1 kali. Oh. Gitu. Kesempatannya untuk undang beliau ini orang sibuk, Deb. Orang penting Jadwalnya ya. kalau mau jadwal dia khotbah itu harus saya dengar 6 months atau 1 year in advance gitu. Waduh, tersanjung dong nih. Oke, nah kita bicara hari ini tentang hidup itu pilihan ya Pak. Ya. Bisa Bapak jabarkan sedikit kenapa kita bicara tentang hidup adalah pilihan?
Kita semua berada di dalam situasi begitu banyak pilihan dalam hidup ini. Ya, kalau kita belajar dari kebenaran firman Tuhan, Yeremia 6 ayat 16a berkata, ya, di dalam perjalanan hidup kita mesti memiliki keputusan-keputusan yang kita harus lakukan. Firman Tuhan berkata, ambillah tempatmu di jalan-jalan dan lihatlah, tanyakanlah jalan-jalan yang dahulu kala, di manakah jalan yang baik. Tempuhlah itu. Dengan demikian jiwamu mendapatkan ketenangan. Jadi hidup ini adalah sebuah perjalanan. Ada pilihan-pilihan yang harus kita buat dan tentunya kita harus belajar dari masa lalu. Kita tidak hidup di masa lalu, tapi kita belajar dari masa lalu. Dan hari-hari ini kita percaya begitu banyak alternatif-alternatif dan apalagi secara khusus pada tahun ini kita juga harus banyak mengambil pilihan-pilihan menentukan masa depan bangsa kita. Ya. Ada hal-hal penting nih. Bulan April nanti kita juga pemilu. Bulan 7 kita milih presiden. Terus kemudian belum lagi nanti misalnya orang-orang yang lihat nih, mau menikah dengan siapa ini yang benar. Nah, itu penting. Pasangan ada banyak pilihan. Anak-anak yang mau dari SD mau masuk SMP atau masuk middle school, milih sekolah di mana. SMA mau sekolah di mana. Mau ke luar negeri, Australia, Amerika, Inggris, Jerman, Singapura, mau yang mana nih? Betul nggak? Jadi ini sangat penting sekali. Oke? Ya, jadi bagaimana Pak caranya kita bisa menentukan pilihan yang tepat? Apa panduannya? Nah, kalau kita melihat begitu banyak pilihan-pilihan, apalagi yang tadi sudah disampaikan Pak Daniel kepada kita, tentunya semua orang pasti menginginkan yang terbaik. Betul. Mereka mau memiliki hidup yang sukses, yang berhasil. Mereka menginginkan agar pilihan mereka sungguh menentukan masa depan kehidupan mereka. Firman Tuhan berkata dalam kitab Yoel, yaitu semua kita berada di dalam lembah penentuan, valley of decision. Ada decision yang harus kita ambil, pilihan, keputusan dari pilihan-pilihan tersebut. Dan saya belajar di dalam hidup ini, Tuhan Yesus memberikan kita gambaran dari perumpamaan yang sangat alami. Yaitu Tuhan Yesus berkata di dalam Matius pasal 7 ayat 20, yaitu prinsip pohon dengan buahnya. Bisa jabarkan tentang konsep buah ini maksudnya gimana? Ya, prinsip menentukan pilihan kita bisa belajar dari pengajaran Tuhan Yesus, yaitu apa? Bicara dari buah kita mengenal pohonnya. Di waktu kita melihat pilihan-pilihan dalam hidup kita, hal yang pertama yang kita harus lihat adalah buah. Apa yang ada dari pilihan kita, kita melihat proses di mana buah itu menentukan sekali bagaimana kita bisa mengambil keputusan yang tepat. Nah, kita langsung masukkan contoh nih Pak. Tadi saya memberikan kesimpulan kalau misalnya orang mau masuk sekolah. Nah, ini kan harus memilih nih SMA mana atau luar negeri mana. Betul. Nah, kalau dari buahnya bisa dijabarkan seperti apa? Sangat sederhana. Kita bisa melihat buah dari sekolah tersebut. Alumninya betul, gitu ya. Alumninya. Kemudian kita bisa melihat dari sisi prestasi yang dihasilkan dari sekolah tersebut. Berarti alumninya, lulusannya menunjukkan apa yang menjadi pohonnya, yaitu sekolahnya. Bukan hanya itu. Bicara lagi tentang misalnya kita mau memilih bekerja di mana. Ya kan? Kita bisa melihat dari apa? Perusahaan tersebut memiliki apa? Produk yang memang bagus. Yang memang sangat menjadi sesuatu yang dicari oleh banyak orang. Betul. Kita juga bisa melihat kinerja dari karyawannya itu sangat produktif. Berarti kita tahu buah dari perusahaan ini berarti sesuatu yang memang sangat bermanfaat. Jadi artinya dari apa yang Bapak utarakan, rupanya kita nggak cuman membuat keputusan tutup mata ambil gitu ya atau pilih kucing dalam karung, tetapi kita harus mau mempelajari opsi-opsi apa yang kita punya. Apakah demikian Pak? Betul. Jadi buah begitu penting. Buah menunjukkan bahwa pilihan yang pertama, parameter itu kita bisa tahu bahwa ternyata memang ini adalah pilihan yang tepat. Tapi tidak cukup hanya buah. Kita juga harus melihat ada unsur pohonnya. Betul. Nah, bicara tentang pohon, ini adalah konteks apakah pohon ini akan menghasilkan buah yang baik secara konsisten dan terus-menerus. Kita seringkali melihat kalau dalam satu pilihan misalnya sekolah atau kuliah, ya kita bisa melihat di masa yang lalu sekolah ini begitu baik, tapi ternyata di masa hari ini tidak menghasilkan lagi seperti di masa yang lalu. Jadi ternyata dalam pohon itu juga harus dilihat track record dan konsistensi. Track record. Ada history-nya. Seperti yang dikatakan dalam Yeremia 6 tadi,
tanyakanlah jalan-jalan yang dahulu. Belajar dari masa lalu. Oke. Lihat track recordnya. Sangat penting itu ya. Dan tentunya kita bisa melihat bahwa di waktu kita mengambil sebuah parameter di mana pohon itu menentukan kelangsungan dari buah yang real, yang nyata. Nah, tentunya kita mesti tahu perusahaan ini sudah berapa lama, sekolah ini sudah bisa berlanjut sudah 10 tahun, 20 tahun. Ya. Dan termasuk juga tentunya di dalam kita mengambil pilihan untuk negara kita, pemimpin untuk bangsa kita pada tahun 2014 juga kita mesti lihat pohonnya dari mana, Ya. partainya dari mana kira-kira. Nanti kita Oke. akan bicara ini setelah break nih Iya. ya. Oke, Iya. sangat penting sekali. Ya pemirsa jangan kemana-mana, tetap stay tune bersama dengan kami. Nanti kita lanjutkan lagi tentang hidup itu pilihan. Kita bisa melihat pemimpin dari sisi buah kinerja, buah dari karakternya, buah dari I love you so good. Biar kata lagi gak mood, bagiku kau very good. Oh oh, I love you so good. Aku suka makan so good, hanya so good, nikmat dan lezat. Oh so good, very good. How good is very good. So nice, so nice. Ayo makan so nice, ayo kita SMS. Semua makan so nice. Ujungnya aja enak, apalagi tengahnya, Bud. So nice, enak loh. SMS, semua makan so nice. SMS, semua makan so nice. So nice, enak bermutu. Dari So Good Food. Anda sedang menyaksikan Good News program Hidup Itu Pilihan. Langsung saja kembali kepada Pak Seno. Pak, Ya. nah ini kan lagi rame nih kita akan memilih caleg, juga calon presiden. Bagaimana Pak dalam menentukan pilihan kita supaya kita jangan salah pilih gitu. Nah, Ada 12 partai loh Pak. iya. Nah kita pemirsa sekalian, kita nggak akan berbicara tentang partai mana yang kita harus pilih. Kita hanya memberikan istilahnya langkah-langkah atau panduan apakah yang kita lakukan sebagai warga negara yang baik. Ya Pak, Ya. silakan. Yang pasti kita sudah belajar tentang prinsip berbuah. Satu buah. Kita memilih pemimpin yang punya buah. Jadi kita harus melihat pemilu 5 tahun yang lalu. Iya, Dan selama 5 tahun ini apa yang mereka lakukan gitu. Iya. Ini satu, buah. Oke. ada buahnya. Kita bisa melihat pemimpin dari sisi buah kinerja, buah dari karakternya, buah dari budaya yang dibangun dalam kehidupan dia, itu adalah hal yang begitu penting. Oke. Tapi nggak cukup itu, kita juga harus Harusnya melihat pohonnya. pohonnya. Nah, partainya apa? Oke. Ya kan? Apakah memang konteks partainya ini tentunya institusi di mana dia berada itu merupakan sebuah pohon atau partai yang benar-benar kita bisa melihat konsisten dan terus-menerus menghasilkan buah yang nyata di tengah-tengah bangsa ini. Nah, bagaimana dengan partai yang baru terbentuk? Tentunya kalau untuk partai yang baru terbentuk, kata kunci kembali yang kita bisa belajar adalah kita melihat dari sisi buah yang kita dapatkan dari proses Terbentuknya partai itu? Iya, terbentuk partai itu. Kenapa partai ini terbentuk? Visinya apa gitu? Jadi kalau partai yang dibangun oleh hanya karena karena perpecahan, Sakit hati. sakit hati, membuat partai yang baru, kita Iya, bisa iya, melihat buahnya itu berarti bukan buah yang baik. Wow, berarti hindari partai-partai seperti ini. Tetapi kita bisa melihat ada partai yang begitu luar biasa di mana partai ini punya hati, punya misi yang sangat jelas, punya mimpi, punya visi, dan kita tahu bahwa ini akan menghasilkan buah yang baik buat bangsa dan negara kita. Ya, jadi partainya, jadi orang-orangnya, individunya sangat penting. Betul. Buahnya apa yang mereka lakukan selama 5 tahun ini. Partainya juga sangat penting sebagai pohonnya, karena dari pohon ini mereka mendapatkan makanan-makanan dari akarnya sampai ke buah gitu Betul. ya. Apa yang mereka lakukan selama 5 tahun ini dan visinya yang jelas. Apalagi Pak? Dan yang tidak kalah pentingnya, lingkungan dari pohon itu. Misalnya apa? Sebutkan. Kalau kita belajar dalam prinsip firman Tuhan, Mazmur 1 ayat 1 sampai 3, dan saya percaya ini adalah sebuah gambaran
bukan hanya bicara tentang prinsip bagaimana menjadi orang Kristen yang berhasil, tetapi ini juga bicara tentang hidup di dalam perusahaan, di dalam sekolah, bahkan juga termasuk di dalam partai yang tadi kita sudah sebut. Ya. Saya bacakan dalam Mazmur pasal 1 ayat yang ketiga, ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buah pada musimnya, dan yang tidak pernah layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya pasti berhasil. Berhasil. Wow. Ya. Jadi saya percaya sekali bahwa pilihan untuk sebuah keputusan partai, institusi, tempat di mana kita berada ditentukan dari buah, tapi bukan hanya itu, ada pohonnya, bukan hanya pohonnya, tapi juga dari lingkungan pohon itu. Apakah dia ditanam di tepi aliran air yang Nah tepat? ini konteksnya kalau dalam perpolitikan di negeri kita Indonesia yang jamak, majemuk dan makmur ini bagaimana? Gitu? Nah, ternyata saya melihat bahwa dari ayat yang ketiga dikatakan dia ditanam di tepi aliran air. Apa maksudnya? Aplikasi praktisnya ada di ayat pertama sampai kedua. Di ayat pertama berkata, berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Ya. Jadi kesimpulannya saya percaya pohon yang ditanam di tepi aliran air, institusi partai yang benar adalah partai yang di dalamnya adalah berada di dalam komunitas kelompok orang-orang yang sungguh-sungguh benar, punya integritas, punya karakter, dan mereka membangun sebuah kultur yang benar di tengah-tengah partai. Artinya pelaku-pelaku partainya itu Yap. juga bukan orang-orang yang korupsi dan mementingkan diri sendiri. Betul. Nah tapi kan udah banyak nih Pak, istilahnya orang bilang susah untuk percaya dengan partai, dengan caleg, dengan ini dan itu. Tetapi mau nggak mau kita harus belajar untuk menjadi warga negara yang baik. Nah gimana? Iya. Kita sebagai warga negara, firman Tuhan berkata kita harus taat kepada negara. Ya. Dan firman Tuhan berkata juga bahwa pemerintahan selalu datangnya dari Tuhan. Ya. Roma 13 sudah mengajarkan kepada kita, mereka adalah hamba Tuhan yang dipilih oleh Ya. Tuhan untuk kita semua. Sebab itu kita harus memilih. Namun kita harus memilih sekali lagi pemimpin partai yang berbuah. Ini aplikasinya jauh loh, Dan. Termasuk kalau pemirsa-pemirsa sekalian yang lagi ada istilahnya itu pemilu-pemilu untuk memilih kepala daerah, Yap. pilkada-pilkada ini kan banyak sekali di Indonesia. Bukan hanya untuk memilih presiden dan juga caleg yang umum, tetapi juga untuk dapat diterapkan ke pilkada-pilkada. Menurut kamu gimana? Ya betul sekali ya. Nah kalau melihat apa yang kita punya Pak pilihannya untuk tahun 2014 ini, apakah Bapak merasa optimis bahwa kita mempunyai pilihan-pilihan yang baik? Secara manusia, saya percaya banyak orang pesimis. Tapi saya percaya juga kalau kita menjadi orang-orang yang percaya kepada Tuhan, kita harus mengambil pilihan kita dan pilihan kita akan menentukan masa depan dari bangsa kita, dari kota kita. Terbukti dari adanya anak-anak Tuhan, mereka yang mencintai Tuhan ada di tengah-tengah dari pemerintahan bahkan di setiap daerah. Walaupun mereka nggak terlihat gitu ya. Betul. Oke. Jadi kesimpulannya adalah apa? Justru di tengah-tengah kemustahilan Tuhan selalu bekerja. Ada banyak kemungkinan, ada banyak orang-orang yang akan dimunculkan. Amin. Kalau kita all things are possible. Betul. Ya. Pemirsa sekalian, kita akan belajar lebih banyak lagi dan setelah break ini kita akan mendengarkan ada satu kelompok band yang akan menyanyikan lagu-lagu yang menarik dan setelah itu kita akan kembali. Mari saya mau tanya Pak, bagaimana caranya milih pasangan hidup? Wah. Bukan ini yang ini satu ini ya. Oke. Stay tune di Good News Program. Puji Dia yang berkuasa atasku, telah ku temukan rasa mereka, ku mau mengejar. Shalom pemirsa, terima kasih atas kesetiaan Anda menyaksikan Good News Program selama ini. Kami mengajak pemirsa sekalian untuk menjadi partner dari Anugerah Ministries agar kita dapat menyebarkan kabar baik bersama-sama. Anda dapat menghubungi kami di nomor-nomor telepon yang tertera di layar kaca atau memberikan taburan Anda di rekening yang berikut ini. Untuk setiap taburan yang Anda berikan, Anda memastikan kelangsungan Good News Program dan juga program-program sosial kami lainnya. Kami percaya taburan Anda berada di ladang yang subur dan akan membuahkan banyak hasil bagi pekerjaan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.
Angel Love Online turut mendukung Yayasan Anugerah Presindo dalam menyebarkan kabar baik. Dari Sabang sampai Merauke, tawa ceria anak-anak bangsa terdengar. Mereka memiliki cita-cita dan impian yang memancar. Nama saya Henalan Setiawan, cita-cita saya menjadi menteri. Cita-cita saya ingin menjadi polisi, menjadi pak guru, pilot. Nama saya Yohana, umur saya 12 tahun, cita-cita saya menjadi pramugari. Polisi, main bola. Tetapi tidak banyak yang menjadi kenyataan. Mungkinkah kami terhindar? Peran serta Anda menentukan masa depan mereka. 1000 anak bisa. Bukan memuji Dia yang berkuasa atasku, telah kutemukan asa mereka. Suka cita hidupku di dalam kasih-Mu, indah cahaya mulia-Mu, terangi jalanku. Dulu ku tak pernah mengerti apa mau-Mu, namun kini ku mencoba. Ku kan memuji Dia yang berkuasa atasku, telah ku temukan asa mereka. Ku mau mengejar impian yang luas terbentang, telah ku tentukan lurus ke depan. Oh, 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 oh. Yeah, yeah, yeah. Isi hatiku, Engkau sahabat hidupku, penyembuh laraku. Dulu ku tak pernah mengerti apa mau-Mu, namun kini ku mencoba. Ku kan memuji Dia yang berkuasa atasku, telah ku temukan asa mereka. Ku mau mengejar impian yang
Dia yang berkuasa atasku telah kutemukan. Asa mereka, ku mau mengejar impian yang luas terbentang. Telah ku tentukan lurus ke depan. Ku mau memuji Dia yang berkuasa atasku telah ku temukan. Asa mereka, ku mau mengejar impian yang luas terbentang. Telah ku tentukan lurus ke depan. Yeah. Musiknya menggelegar dan membahana. Ya, dari Koinos Band ya. Ya, apa Lagunya? kabarnya? Koinos, bisa kenalkan diri dulu? Kami dari Koinos dan sebagai basis Anton, drummer El, dan gitaris David. Ya, saya boleh tanya satu hal ya. Kalau saya lihat banyak pemain musik rock gitu ya. Kenapa kalau main musik kok sambil mainnya keren banget, sambil main gitar, sambil main bass itu gitu. Ciri genre rock itu sendiri memainkan dengan soulnya yang ya garang gitu ya, garang tapi juga terarah garang. Padahal kalau mulutnya nggak gini kan juga keluarnya tetap garang gitu kan. Karena kan itu apa petikan gitarnya kan yang dipetik not tinggi semua gitu kan. Gom-gom bisa ceritakan nggak Koinos ini artinya apa? Ya, ini Koinos ini sendiri asal kata dari bahasa Yunani koinonia. Koinonia itu persekutuan. Persekutuan dengan Tuhan tapi, ya. Makna dasar yang saya ambil dari koinos ini adalah itu mereka orang yang ada di dalam persekutuan itu adalah orang-orang yang berbeda dengan latar yang sosialnya beda, daerahnya berbeda dan banyak pemikiran-pemikiran mereka berbeda. Tetapi mereka berjalan pada satu tujuan, satu value yang mereka anggap ini baik untuk kita jalankan bersama value ini. Dan value daripada kekristenan kami itu adalah penyatu bagi kami untuk kami dalam perbedaan kami membawa satu nilai yang coba melalui band ini. Dan dengar-dengar dapat bocoran katanya Gom-Gom ini calon pendeta. Maju dikit dong, kamu makin lama kok semakin mundur, takut sama saya kayaknya. Iya. Gimana calon pendeta bisa mempunyai grup band yang rock gitu? Jadi karena saya punya talenta musik dari kecil dan genre yang saya suka dari orang tua saya juga dulu memperdengarkan lagu-lagu rock klasik. Oh jadi ini turunan gitu? Turunan juga. Cuman ya mungkin dalam waktu kesempatan ini walaupun saya sudah masukkan master teologi, tapi saya lihat bahwa ini satu wadah. Jadi talenta itu nggak mau saya kubur, tapi saya coba bisa maksimalkan dengan teman-teman yang punya talenta juga untuk kami memberikan value tadi. Jadi sesuai dengan topik hari ini, hidup adalah pilihan, dan kamu memilih genre musik rock ini untuk mengungkapkan bagaimana perasaan kamu, cinta kamu terhadap Tuhan. Apakah seperti itu, Kom? Ya, bisa dikatakan. Jadi rupanya mereka kalau mengungkapkan rasa cinta kepada Tuhan harus menggebu-gebu gitu. Oke. Jadi nggak sabar ngeliat Gom-Gom khotbah. Khotbahnya juga keras menggelegar gitu. Jangan dulu lagi, Gom. Malu-malu. Kalau khotbah lemah lembut ya. Isinya aja. Oke, nah pemirsa, inilah saatnya kuis yang selalu dinantikan pemirsa sekalian. Koinos Band ini membawa album kompilasi mereka dari Christian Rockindo ya. Pertanyaannya mudah sekali pemirsa, apa arti koinos? Ya, tadi sudah dijelaskan dari kata dasar koinonia ya. Persekutuan dengan Tuhan. Well, saya berikan jawabannya supaya mudah ya. Apa arti koinos? Anda bisa kirimkan jawabannya dengan format seperti ini, kuis. Kemudian nama Anda, alamat lengkap dan jawabannya kirimkan melalui SMS ke nomor HP yang tertera di layar kaca pemirsa. Atau Anda juga bisa mengirimkannya lewat email ke goodnews@anugerah.net. Bila Anda mengirimkannya lewat email dengan format yang sama, sertakan juga nomor HP Anda. Maka kepada 10 orang pemenang terpilih kami akan mengirimkan masing-masing sebuah CD Christian Rockindo Compilation ya, persembahan dari Koinos Band.
Pemirsa tetap stay tune bersama dengan kami, kita akan kembali lagi dalam Good News program Hidup Itu Pilihan. Ini adalah sebuah prinsip yang orang tua kita seringkali ajarkan, yaitu apa? Lihat pohonnya. Nah, pohon keluarganya itu kan bicara apa? Shalom pemirsa, saksikan Good News program bersama dengan kami, saya Daniel Hendrata dan juga istri saya Debbie Katarina. Satu tayangan yang pasti menjadi berkat buat pemirsa sekalian dan memperkaya kehidupan rohani Anda. Ada banyak topik-topik yang kami angkat dan pasti akan relevan buat kehidupan Anda dan juga artis-artis rohani yang menyanyikan begitu banyak lagu dan membawa kesaksian, penyembahan yang sangat luar biasa. Dan kami percaya akan menjadi jawaban buat kehidupan, permasalahan dan tantangan yang Anda hadapi. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Tepat pada hari Valentine, Pastor Daniel Hendrata dan Pastor Debbie Katarina melayani di Banjarmasin dengan tema Romantic Worship with Jesus, sebuah event yang diselenggarakan oleh Gereja Betani Banjarmasin. Suasana penyembahan sangat terasa berbeda di ibadah ini. Kedua pastor membagikan firman Tuhan tentang membangun komunikasi yang baik dalam keluarga. Dilanjutkan dengan sesi tanya jawab. Sekitar 100 orang yang hadir menyimak dengan seksama mulai dari awal hingga akhir acara. Panitia telah menyiapkan bunga untuk para suami berikan kepada istri mereka sebagai simbol kasih. Diikuti dengan ucapan-ucapan manis antara suami istri untuk menunjukkan apresiasi kepada pasangan mereka masing-masing. Lalu anak-anak datang untuk memberikan pelukan dan ungkapan terima kasih kepada orang tua mereka. Suatu rangkaian acara yang menghangatkan hati. Tawa dan kebahagiaan semerbak di udara pada hari kasih sayang ini. Anda masih menyaksikan Good News program Hidup Adalah Pilihan. Kembali kepada Pak Seno Wijaya. Nah Pak, tadi kita sudah bicara kalau pilih caleg, pilih calon presiden negara, ya kan. Ya. Bagaimana kalau memilih pasangan hidup Pak? Untuk beberapa orang itu sukar banget. Saya tuh punya beberapa kenalan yang sudah umur 30 bahkan lebih gitu. 40. Sampai hari ini masih belum menemukan pasangan hidupnya. Bagaimana Pak? Sale aja. Maksudnya on sale gitu. On sale. Diskon 70%. Kalau pertanyaan itu kelihatannya mestinya Pak Daniel sama Ibu Debbie nih yang jago ya menjawabnya ya. Oke. Well, kita belajar untuk dari pakarnya hari ini ya. Tentunya kalau bicara tentang pasangan hidup, seperti tadi kita belajar prinsip buah kan. Jadi kita mesti melihat dari buah kehidupan dari pasangan tersebut, pribadi yang kita sedang sedang doakan. Tapi sebenarnya yang lebih penting dari semuanya adalah ini adalah sebuah prinsip yang orang tua kita seringkali ajarkan, yaitu apa? Lihat pohonnya. Nah, pohon keluarganya itu kan bicara apa? Bibit, bebet, bobotnya. Jadi ini kultur Jawa nih Pak, bibit, bebot, bobot. Iya, sebenarnya basically itu menunjukkan tentang kualitas apa sih sebenarnya yang ada di dalam keluarga tersebut. Iya, jabarkan silakan Pak. Bicara tentang latar belakang dari keluarga, pendidikannya, kebiasaan hidup mereka, ya itu akan menentukan bagaimana kita mengambil sebuah pilihan pasangan hidup dan kita tidak akan pernah menyesal seumur hidup. Tapi masalahnya ini Pak, kalau kita melihat ini dan orangnya nggak mau dengan kitanya gimana nih? Ya, kita harus realistis. Ya. Seperti firman Tuhan berkata, pohon ditanam di tepi aliran air. Syaratnya apa? Harus ada lingkungan komunitas yang tepat. Jadi kuncinya adalah kita menemukan pasangan hidup melalui komunitas. Sebentar, saya mau tanya. Dulu ketemu dengan istrinya gimana? Di komunitas. Nah, coba cerita dong. Iya, ketemu istri dari waktu saya pelayanan anak muda, pelayanan mahasiswa sekitar 17-18 tahun yang lalu. Ya, dan tentunya saya waktu itu memimpin dalam pelayanan dan istri saya waktu itu sebagai sekretaris dalam pelayanan, ya. Dan kemudian tentunya kita kan membangun hubungan, ada komunikasi dan saling mengenali. Dan menurut saya komunitas atau gereja adalah tempat yang paling ideal sih. Jadi boleh ya ke gereja cari cewek boleh ya? Kalau buat saya yang penting motif hati. Itu ya. Kalau kita cari Tuhan,
pasti Tuhan akan mencarikan Saya pasangan buat setuju kita. tuh, daripada cari cewek di diskotek lebih baik cari cewek di Nah, gereja. Tos dulu dong. itu, tos. Apalagi di pinggir jalan ya. Ya, itu. Itu bahaya banget itu. Iya. Nah ini kembali kepada pasangan hidup nih Iya. Pak ya. Jadi kalau kita menentukan pilihan ya kan, pengennya kan dapat yang paling bagus gitu ya, yang paling ganteng, yang paling kaya ya itu kalau perempuan. Kalau laki-laki mungkin cari yang paling seksi, yang paling cantik gitu kan ya, yang paling pintar atau apalah, banyak sekali kriterianya. Nah lalu ada juga beberapa orang yang mungkin kriterianya terlalu tinggi atau terlalu cerewet sehingga tidak menemukannya sampai dengan hari ini. Nah, itu bagaimana Pak? Memang benar banget. Ya kan, kalau kita bicara tentang kriteria, kita selalu melihat yang di depan mata, penampilan. Tapi yang sebenarnya lebih basic dari semuanya, setelah saya pribadi menjalani pernikahan 17 tahun, ternyata yang lebih utama adalah apa yang ada di dalam. Jadi ternyata buah adalah hasil dari pohon yang di dalam itu. Jadi yang paling utama adalah kita bisa menemukan kalau wanita ada kecantikan batinia dia, Inner beauty. Tetapi kalau buat pria tentunya adalah kita bisa melihat kerohanian dan kecintaan dia kepada Tuhan. Dan saya percaya sekali bahwa kita harus punya juga selera yang kurang lebih saling melengkapi, ya kan? Kemudian kita punya background atau latar belakang yang juga kita bisa saling menerima satu dengan yang lain. Jadi ini juga bicara tentang kesepadanan seperti yang firman Betul, Tuhan katakan ya. Betul. Kemudian? Jadi perlu ada keseimbangan. Ya, karena Tuhan berkata kan kalau temukan penolong harus yang sepadan. Ya, jadi artinya hidup ini kembali yang paling penting adalah di waktu kita membangun komunitas di sekitar kita, kita baru bisa mengambil keputusan pilihan-pilihan dari yang ada di tengah-tengah komunitas. Jadi lebih baik pilih yang orang-orang yang sudah memang kita tahu, latar belakangnya kita kenali dengan baik daripada kita harus cari yang ada di luar negeri, ada di luar kota dan begitu. Itu pakai sangat social network lagi, ya kan? Tapi ada loh Pak yang seperti itu juga ya. It may work for some people, it may not work for some other people. Oke, pemirsa sekalian, ini menarik sekali, hidup itu adalah pilihan. Dan bagaimana dengan Anda? Sudahkah Anda belajar memilih mengambil keputusan yang benar, bukan saja yang baik? Di layar televisi Anda dan nomor-nomor telepon yang tentunya Anda dapat hubungi. Kami rindu menjadi partner doa dan juga kalau Anda mempunyai pertanyaan-pertanyaan yang berhubungan dengan masalah kehidupan Anda, hubungi kami sekarang juga. Anda dapat hubungi kami melalui telepon, melalui email ataupun melalui SMS. SMS kami percaya Tuhan akan memberikan jawaban yang terbaik. Stay tune di Good News Program. Buat pasangan, bahkan juga buat anak-anak kita, ya tentunya mengejar karir, melihat sebuah kesuksesan dalam pekerjaan. I love you so good. Biar kata lagi gak mood, bagiku kau very good. Oh oh, I love you so good. Aku suka makan so good, hanya so good, nikmat tak lezat. Oh so good, very good. It's very good. So nice, so nice. Ayo makan so nice, ayo kita SMS. Semua makan so nice. Ujungnya aja enak, apalagi tengahnya, Bud. So nice, enak loh. SMS, semua makan so nice. SMS, semua makan so nice. So nice, enak, bermutu. Dari So Good Food. Masih bersama dengan kami di Good News Program dan inilah segmen ke-6 daripada acara ini. Silakan deh. Ya, Pak Seno. Kadang-kadang kita menerima beberapa SMS atau email ya, pemirsa menanyakan kepada kami minta nasihat, konseling gitu ya. Ada hal-hal yang seperti ini di mana mereka mempunyai suatu pilihan karena ada karir yang bisa dikejar ya, promosi yang bisa didapat, tapi itu mungkin harus pergi keluar kota atau keluar pulau. Sedangkan mereka sudah berkeluarga. Kalau mereka melakukan hal itu berarti mereka harus meninggalkan istri dan anak-anaknya ya. Jadi keluarga yang terpisah. Nah, menurut Pak Seno, bagaimana hikmatnya?
dalam kaidah firman Tuhan. Kembali lagi kepada buah. Ya. Jadi kuncinya adalah apakah dengan kita meninggalkan keluarga itu menghasilkan buah yang baik buat keluarga kita, buat pasangan, bahkan juga buat anak-anak kita. Ya, tentunya mengejar karir, melihat sebuah kesuksesan dalam pekerjaan adalah merupakan dambaan semua orang. Namun kita juga jangan sampai mengorbankan hal yang lebih utama daripada mengejar sesuatu yang sifatnya sementara. It's a tough choice loh Pak ya. Ya. Ini pilihan yang sangat Betul. sukar. Misalnya ada seorang ibu yang harus bekerja di luar negeri sebagai TKW misalnya. Betul. Dan sedangkan kalau misalnya dia nggak pergi, keluarganya susah. Gimana? Tentunya dari sisi kita memiliki konsekuensi dari pilihan tersebut. Sebisa mungkin kita pasti mengambil pilihan dari alternatif-alternatif yang terbaik. Kalau kita memiliki pilihan seperti tadi, meninggalkan keluarga, seperti ada ibu juga meninggalkan anaknya, meninggalkan juga keluarga karena dia harus bekerja, kita sudah cukup banyak mendengar kisah-kisah cerita. Sesudah bertahun-tahun mereka memperoleh begitu banyak hal, tetapi waktu mereka kembali, mereka tidak memperoleh hal yang sejati. Jadi Tentunya, ini konsekuensi yang mereka harus hitung dan kalau mereka memang masih mau ya resiko dan konsekuensi harus ditanggung oleh penumpangnya. Betul. Tapi kebanyakan yang kami terima di lapangan, kemudian setelah mereka pindah, mereka sangat tersiksa karena hidup berjauhan dari keluarga mereka ya. Dan mereka sungguh berharap supaya keluarganya bisa diboyong ke sana atau mereka dikembalikan tugas ke tempat asalnya. Nah, dalam hal ini apakah masuk akal bila seseorang diberikan promosi tetapi lalu menolak promosi tersebut karena dia tetap ingin bersama-sama dengan keluarganya? Apakah itu suatu hal yang praktikal untuk dilakukan? Sesuatu yang real, saya pernah temukan juga bagaimana jemaat yang pernah saya layani mengambil keputusan untuk mengutamakan first thing first keluarganya dan Tuhan bisa promosikan dengan cara yang lain. Amin. Jadi tidak selalu hasilnya terburuk gitu ya? Betul, betul. Oke, bagaimana dengan memilih sebuah bisnis Pak? Ya kita tahu bahwa misalnya ada seorang anak atau seorang pemuda lah yang baru lulus dari luar negeri misalnya, datang pulang ke negeri sendiri ke Indonesia, kemudian bingung untuk memilih bisnis manakah yang kira-kira cocok untuk saya gitu. Pilihan bisnis kembali kepada passion. Apa yang dia senangi, apa yang dia inginkan. Dia kuliah, mengambil pilihan dari mata pelajaran, lulus, tentunya dia harus menerapkan ilmu yang dia sudah dapatkan. Jadi artinya dia harus memilih bisnis apakah mengikuti orang tua atau dia melakukan sebuah bisnis yang baru atau justru bekerja dengan orang lain. Ya, jadi saya percaya sekali pilihan diputuskan oleh si pribadi. Bagaimana dia bisa melihat bahwa pilihan ini akan menentukan kedepannya dalam hidup dia, yaitu apa? Dengan dia bekerja misalnya, dia tidak langsung dengan orang tuanya, dia belajar dari kehidupan, bagaimana bekerja dengan orang lain, dimarahi, ya kan? Kemudian mengalami tantangan, tapi di waktu dia kembali lagi kepada orang tuanya, dia bisa menghargai orang tuanya sendiri karena dia sudah pernah mengalami di luar. Jadi at least dia mendapatkan pengalaman yang baik. Betul. School of life. School of life. Puji Tuhan. Well anyway, Pak Seno terima kasih. Hari ini kita sudah membahas tentang pemilu. Kita udah membahas tentang keluarga, tentang pekerjaan, tentang memilih. Basically hidup adalah membuat pilihan dan terima kasih sekali. Kami percaya pemirsa sekalian hari ini sudah diberkati. Amin. Dengan penjabaran yang Anda berikan. Ya. Nah pemirsa sebelum kita take a break ada doa yang sudah terjawab dari seorang pemirsa Good News ya. Dia mengirimkan kesaksian kepada kami dan berkata, "Shalom tim Good News, terima kasih untuk doanya. Saya sudah lolos bekerja, mulai besok saya sebagai asisten dosen. Besok saya mulai masa percobaan, mohon dukungan doanya. Trims." Jadi rupanya saudari ini menunggu untuk mendapatkan pekerjaan dan dia sudah mendapatkannya. Pemirsa, apa yang menjadi pergumulan Anda hari ini? Bila Anda masih mempunyai pergumulan, hubungi kami sekarang juga di nomor-nomor telepon yang tertera di layar kaca atau melalui email ke goodnews@anugerah.net. Tim konseling dan doa kami siap membantu Anda. Tetap stay tune bersama dengan kami pemirsa, kami akan kembali lagi dalam Good News program. Di seluruh penjuru dunia ini, apapun warna kulit, apapun latar belakang pendidikan mereka, mereka selalu mencari satu hal yang namanya kebahagiaan. Shalom pemirsa, terima kasih atas kesetiaan Anda menyaksikan Good News program selama ini.
Kami mengajak pemirsa sekalian untuk menjadi partner dari Anugerah Ministries agar kita dapat menyebarkan kabar baik bersama-sama. Anda dapat menghubungi kami di nomor-nomor telepon yang tertera di layar kaca atau memberikan taburan Anda di rekening yang berikut ini. Untuk setiap taburan yang Anda berikan, Anda memastikan kelangsungan Good News program dan juga program-program sosial kami lainnya. Kami percaya taburan Anda berada di ladang yang subur dan akan membuahkan banyak hasil bagi pekerjaan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Mereka ini adalah anak-anak bangsa, dan di dalam diri mereka ada potensi yang sangat luar biasa. Tapi mereka penuh dengan kekurangan dan mereka butuh bantuan Anda. Ayo, ikut Kak Jo. Ayo. Pelajaran apa yang paling susah? Bahasa Inggris. Iya, bahasa Inggris gampang tahu. Oh apa? Bisa. Sungguh adik-adik ini membutuhkan sesuatu yang terbaik dan saya salut sekali dengan program Adikku Sayang yang pastinya akan memberikan dampak yang terbaik buat mereka. Adik-adik harus belajar yang rajin ya supaya cita-cita kalian tercapai dan Kak Jo yakin suatu saat nanti kalian akan menjadi orang yang sangat berguna bagi nusa dan bangsa. Tapi Kak, kadang kami tidak bisa bayar uang SPP. Jangan takut, pokoknya mulai hari ini semua keperluan sekolah kalian akan ditanggung, akan dipenuhi oleh program Adikku Sayang. Yang penting kalian rajin belajar ya. Siapa sekarang udah bawa PR-nya? Senyum mereka adalah semangat mereka. Ayo kita bantu mereka supaya cita-cita mereka semua tercapai dan berguna bagi nusa dan bangsa. Saya Joe Richard mengajak Anda untuk bergabung bersama kami. Program Adikku Sayang mendukung biaya akademis dan keperluan sekolah yang dibutuhkan. Setiap pagi, anak-anak diberi sarapan yang bernutrisi. Dan sore harinya, Anugerah Learning Center memberikan bimbingan belajar 3 kali dalam seminggu. Di musim liburan, kami mengadakan Edu Wisata dan Family Day. Kunjungi website kami di www.anugrah.net. Adikku Sayang, persembahan dari Anugerah Ministries. Segmen terakhir dari Good News program, hidup adalah pilihan. Ya, langsung aja kita masuk ke dalam firman Tuhan ya. Oke, pemirsa sekalian memang benar. Kita harus memilih apakah kita mau pergi ke gereja ataupun nggak ke gereja. Misalnya betul ya Pak ya. Kita mau menikah ataupun nggak menikah. Kita mau makan ataupun nggak makan. Ya, ini semua adalah membuat keputusan. Dan firman Tuhan kita akan belajar hari ini. Mari kita lihat daripada Matius pasal yang ke-7. Kita melihat ayat 13 dan ayat 14. Firman Tuhan, saya ambil dari Matius 7 ayat 13-14, firman Tuhan mengatakan, masuklah melalui pintu yang sesak itu. Karena lebarlah pintu dan luaslah jalan yang menuju kepada kebinasaan. Dan banyak orang yang masuk melaluinya. Ayat 14, karena sesaklah pintu dan sempitlah jalan yang menuju kepada kehidupan. Dan sedikit orang yang mendapatinya. Jadi rupanya pemirsa sekalian kita tahu bahwa untuk menuju kepada kehidupan, saya percaya firman Tuhan berbicara tentang kehidupan ini adalah zoe, ya, kehidupan yang penuh dengan kemuliaan, kehidupan yang direncanakan oleh Tuhan, kehidupan yang masuk surga. Ini yang Tuhan Yesus katakan, ya. Untuk menuju ke kehidupan yang seperti itu, rupanya kita harus melewati berbagai macam keputusan yang harus kita ambil. Misalnya hari ini pemirsa sekalian, kalau Anda mencoba berbagai macam jalan untuk mencari kebahagiaan, karena setahu saya, setiap orang yang saya tanya, apakah kamu mau mencari kebahagiaan atau kesusahan, rupanya semua orang di seluruh penjuru dunia ini
apapun warna kulit, apapun latar belakang pendidikan mereka, mereka selalu mencari satu hal yang namanya kebahagiaan. Untuk mencari kebahagiaan, rupanya banyak orang mencoba berbagai macam cara melalui kepercayaan-kepercayaan, melalui pekerjaan-pekerjaan, melalui daya upaya apapun juga. Rupanya akhirnya ini akan menuju ke satu pintu pilihan. Firman Tuhan berkata mengenai dua macam pintu. Satu jalan ini menuju pintu itu adalah jalan yang besar. Dan ini sepertinya mudah sekali, semua hal dibolehkan. Tetapi ada satu jalan yang satunya lagi. Jalannya itu begitu sempit kata Tuhan. Dan kemudian jalan yang begitu sempit ini tidak mudah untuk melaluinya. Karena firman Tuhan mengatakan tetapi pada waktu kamu untuk memilih jalan yang sempit ini, di sana itu ada kehidupan. Firman Tuhan juga mengajarkan kalau engkau harus memilih antara kehidupan dan kematian, yang mana yang kamu mau pilih? Firman Tuhan menegaskan buat kita, pilihlah kehidupan, choose life. Karena di dalam kehidupan ini tentunya akan ada suatu kesinambungan. Firman Tuhan itu akan diberikan kepada kita, ada berkat-berkat yang terjadi, ya. Dan kemudian kita tahu pemirsa sekalian, saya sering memberitahukan kepada anak saya, kalau kamu harus membuat keputusan, jangan ambil keputusan yang baik saja, tetapi lebih daripada baik, pilih keputusan yang benar, ya. Jadi rupanya di sini kita harus lihat, ada keputusan yang buruk, ini adalah level yang pertama. Level yang kedua adalah keputusan yang baik, tetapi ada level yang tertinggi yaitu keputusan yang benar. Pemirsa sekalian, apapun keputusan, saya percaya di dalam kehidupan Anda pada hari ini, saya percaya Anda diperhadapkan dengan suatu pilihan hari ini, ya. Dan saya melihat keputusan yang baik itu tentunya semua hal enak. Satu keputusan yang baik contohnya adalah seperti ini. Kalau orang miskin, ya, orang yang memerlukan uang, yang paling gampang untuk membuat keputusan yang baik, maaf kata, saya bisa katakan orang akan bisa memilih untuk nomor satu, menjual narkoba misalnya. Nomor dua, menjadi prostitusi. Ini misalnya bisa disebut sebagai keputusan yang baik. Tetapi menjual narkoba, menjadi prostitusi ini bukan keputusan yang benar. Atau korupsi atau mencuri ini bisa menjadi keputusan yang baik karena menghasilkan makanan. Tetapi mencuri, melakukan korupsi ini tidak memberikan kehidupan kepada Anda. Tetapi juga ini juga membuat keputusan yang salah. Oleh karena teman-teman sekalian, hari ini kami mengajak dengan dasar-dasar yang sudah kami jabarkan, maukah Anda untuk membuat keputusan yang benar? Bagaimana dengan Anda? Apakah saya mau tanyakan juga satu pertanyaan yang penting? Sudahkah Anda yakin dengan keselamatan yang Anda punya? Baru-baru ini kami mendengar berita ada seorang anak yang masih muda dan kemudian karena satu penyakit yang begitu cepat dan kemudian akhirnya anak muda ini harus meninggal dunia. Kita tahu bahwa meninggal dunia ini bukan keputusan manusia. Ini adalah rahasia ilahi. Maaf kata pemirsa sekalian, kalau malam ini adalah malam terakhir di dalam kehidupan Anda, sudahkah Anda siap? Nomor dua, sudah tahukah Anda kemana Anda akan pergi? Kalau Anda menjawab, Pak saya belum tahu saya mau kemana dan saya tidak siap. Dan kemudian Anda berkata, saya tidak yakin saya akan pergi kemana. Ada surga dan neraka. Dan saya berkata kepada Anda, pilihlah surga. Kalau Anda memilih surga, sudahkah Anda tahu bagaimanakah jalannya untuk menuju ke surga? Kalau Anda berkata, saya tidak tahu dan saya tidak yakin. Saya mau memperkenalkan satu sosok yang sangat luar biasa kepada Anda. Namanya Kristus. Firman Tuhan berkata, Kristus berkata bahwa aku adalah jalan kebenaran dan hidup. Hanya ada satu jalan ini menuju Bapa kepada pencipta langit dan bumi, Tuhan yang Maha Esa. Dan namanya adalah jalan melalui Kristus. Kalau Anda berkata, ya Pak saya mau ambil jalan itu, maka saya mau menawarkan Anda, maukah Anda menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat Anda? Kalau Anda mau, saya mengajak Anda berdoa hari ini. Saya percaya ini adalah pilihan yang terbaik. Arahkan tangan Anda ke televisi di mana sedang menontonnya. Mari kita berdoa. Tutup mata Anda dan dengarkan apa yang saya doakan sambil tirukan. Katakan, Bapa, ampuni aku. Hari ini aku mau bertobat. Aku tahu seringkali aku mengambil keputusan yang salah. Tetapi hari ini Bapa, ampuni aku. Aku mau bertobat. Aku mau bertobat. Aku mau masuk kepada jalan yang benar. Jalan yang benar. Tuhan Yesus, aku undang Engkau untuk masuk dalam hatiku. Jadilah Engkau Tuhan. Jadilah Engkau Juru Selamat. Aku akui Engkau ada dalam hidupku. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saya sudah berdoa dan mengucapkan syukur. Yang percaya katakan bersama dengan saya. Amin. Selamat pemirsa sekalian.
Anda sudah membuat keputusan yang benar dan Anda sudah menerima kehidupan yang kekal. Cari gereja lokal yang paling dekat dalam rumah Anda, di daerah rumah Anda. Kemudian bertumbuh di gereja itu. Dan saya percaya hidup Anda akan mengalami perubahan. Dan kenali firman Tuhan, baca firman Tuhan setiap hari. Jadikan firman Tuhan sebagai panduan kehidupan Anda yang terbaik. Dan saya percaya akan ada buah-buah kehidupan yang Anda akan terima di dalam kehidupan Anda di muka bumi dan yang akan datang. Haleluya. Ya pemirsa, satu episode Good News yang luar biasa sudah kita lalui bersama. Tiba saatnya kami harus pamit undur dari hadapan pemirsa sekalian. Kami akan kembali di pekan depan di hari, jam, dan stasiun televisi yang sama. Saya Debbie Katarina bersama dengan suami saya. Saya Daniel Hendrata dan jangan lupa untuk selalu cek ke website kami yang ada di www.anugrah.net. Anda juga dapat ikutin kami baik di Facebook, baik juga di Twitter ataupun di Instagram. Terima kasih. Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memberkati.